Shalom, kita berjumpa lagi di channel Dikayosine Hand. Jika Anda diberkati dengan tayangan ini, Anda juga dapat menjadi berkat dengan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat ini saya mau mengomentari tentang apa yang diajarkan oleh Ustadz Firanda Adirja yang dalam tayangan videonya diberi judul Kurafat Paulus. Ketika saya menyaksikan video ini, saya bingung apa artinya kurafat. Lalu saya cari maknanya, ternyata kurafat itu artinya berita informasi yang dibumbui dusta atau informasi yang mengandung dusta. Oleh sebab itu dalam tayangan ini, dalam video ini saya juga memberi judul Kurafat Paulus atau Kurafat Firanda Adirja. Ya. Informasi yang dibumbui dusta oleh Paulus atau informasi yang dibumbui dusta atau mengandung dusta oleh Dr. Firanda Adirja. Ini yang dia sampaikan dalam videonya. Jadi Paulus itu di versi mereka adalah seorang rasul. Seorang rasul, Tuhannya Yesus. Ya, sebuah kejujuran yang mungkin tanpa sadar dia ucapkan. Dia mengatakan kalau versinya Kristen, versinya Alkitab, versinya Perjanjian Baru itu Paulus rasulnya, Tuhannya Yesus. Dia mengatakan demikian. Nah, nampaknya ini Firanda Adirja jujur bahwa Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Buktinya apa? Yesus mengangkat rasul-rasul. Ini membuktikan ketuhanan Yesus. Kalau begitu sebenarnya secara nalar seharusnya umat muslim bisa mengakui bahwa Perjanjian Baru memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, kalau sudah begini, sebenarnya apa gunanya masih meminta bukti ada kata-kata Yesus yang berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Sebenarnya permintaannya sudah tidak berguna karena Pak Firanda Adirja sendiri sudah bisa mengatakan bahwa versi Alkitab itu Paulus rasulnya, Tuhannya Yesus. Yesus mengangkat Paulus sebagai rasul itu sebagai pembuktian ketuhanan Yesus. Nah, artinya adalah di dalam hati mereka sudah bisa mengakui bahwa sebenarnya Perjanjian Baru atau Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan mengangkat dan mengutus rasul-rasul. Nah, permintaan di mana ada ayat yang mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, itu hanyalah sebuah retorika penolakan belaka. Nah, di sini saya mau membahas mengenai ketidaktahuan Firanda mengenai pemilihan Rasul Paulus. Ada sebuah kesalahan di sini. Nah, Pak Firanda mengatakan dia penjahat Bani Israel. Dia penganiaya Bani Israel. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ke Damsyik ketemu Yesus lalu diangkat sebagai rasul. Yang bikin khurafat ini adalah Paulus sendiri. Jadi disebutkan dia adalah orang yang sangat memusuhi Bani Israel. Suatu hari dia berjalan untuk memusuhi Bani Israel. Di tengah perjalanan tiba-tiba Yesus turun dan mengangkat dia sebagai seorang rasul. Dan inilah cerita yang belum pernah ada di rasul-rasul sebelumnya. Penjahat tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Paulus dulu kejam terhadap Bani Israel dan dia sedang berjalan untuk membuat keonaran kepada Bani Israel. Tiba-tiba Yesus turun angkat dia menjadi seorang rasul. Maka aneh cerita rasul ini. Penjahat diangkat menjadi rasul. Nah, ini saudara, kalau tidak tahu ajaran Kristen itu ya jangan sok tahu lalu mengajarkan kepada umatnya sendiri, akibatnya ya menyesatkan. Menyesatkan siapa? Ya menyesatkan umat sendiri, bukan menyesatkan umat Kristen. Karena umat Kristen sudah punya narasi dari Perjanjian Baru jelas siapa Paulus, bagaimana dia dipanggil. Nah, yang pertama, Paulus bukan penjahat, apalagi penganiaya Bani Israel. Paulus justru tokoh agama Bani Israel atau orang Yahudi mazhab Farisi. Dia menganiaya orang Kristen.
seperti teoris yang menganggap kalau membunuh orang Kristen itu pahalanya besar. Gitu. Itulah gambaran Paulus. Lalu perjalanan ke Damsyik bukan tentang pengangkatannya sebagai rasul. Mohon dipahami ini Pak Firanda. Ya, perjalanan ke Damsyik itu tentang titik awal pertobatannya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kapan pengakuan kerasulan Paulus? Apakah waktu di Damsyik? Bukan. Proses pengangkatan rasul terhadap Paulus itu proses yang lama. Standar Alkitab jelas mengatakan jangan orang yang baru bertobat supaya tidak dicobai oleh iblis. Nah, setelah Paulus bertobat, ini kita kembali kepada kisah Paulus, ia dilayani oleh Ananias di Damsyik, yaitu kisah para rasul pasal 9. Bapak Firanda bisa cek, teman-teman semua juga bisa cek. Di Damsyik itu dia mau dibunuh oleh orang Yahudi, karena ketika di Damsyik, setelah dia disembuhkan oleh Ananias, didoakan, diajarkan kebenaran oleh Ananias, kemudian dia membuktikan kemesiasan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dia mulai memberitakan Injil. Ini membuat orang Yahudi marah, kaget, karena orang yang ditunggu-tunggu sebagai pemimpin yang akan membinasakan, mengejar pelarian Kristen, ternyata malah membela orang Kristen. Maka sebaliknya mereka berupaya untuk membunuh Paulus. Kemudian Paulus disembunyikan dan dia melarikan diri kembali ke Yerusalem. Nah, dari Damsyik kemudian dia kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem itu dia diterima oleh Barnabas karena murid-murid yang lain masih ragu-ragu, bener nggak nih Paulus bertobat? Jangan-jangan hanya penyelundup saja. Jangan-jangan sebenarnya mau mencari di mana 12 rasul itu. Maka yang menemui Barnabas. Dalam pembicaraan dengan Barnabas kemudian terjadi persahabatan. Ya, di sana ada dialog tentang ajaran Kristen dari Barnabas tentu saja. Lalu setelah itu Paulus memberitakan Injil, kembali membuktikan kemesiasan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Terutama dia membuktikannya kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, orang-orang Yahudi yang sudah tidak lagi bisa berbahasa Ibrani, tetapi berbahasa Yunani. Nah, kemudian timbullah suatu pergolakan lagi. Ini dia belum sebagai rasul. Ya. Di Yerusalem dia mau dibunuh lagi, akhirnya dia ke Kaisaria, melarikan diri ke Kaisaria. Setelah di Kaisaria, dia kembali ke Tarsus, kampung halamannya. Di situ, ia pun belum menjadi rasul. Dari Tarsus itu kemudian dia 3 tahun pergi ke tanah Arab. Dan kembali lagi ke Damsyik. Lalu ke Tarsus. Wah, jadi jedanya itu sudah ada 4 tahun dari pertobatan, lebih dari 4 tahun. Ya, setelah pertobatannya. Nah, pertanyaannya, kapan dia jadi rasul? Kapan dia diangkat rasul? Latar belakangnya adalah waktu kota Antioquia sudah banyak pengikut Yesus, banyak orang Kristen, maka 12 rasul di Yerusalem mengutus Barnabas pergi mengunjungi Antioquia untuk menguatkan, meneguhkan iman jemaat sambil memberitakan ajaran Kristen yang sejati. Di Antioquia itu Barnabas ingat Paulus, ya. Barnabas di Antioquia ingat Paulus, maka kemudian dia pergi ke Tarsus dan mengajak Paulus untuk sama-sama tinggal di Antioquia. Nah, di Antioquia ini Barnabas dan Paulus diberi tugas membawa sumbangan kepada gereja di Yerusalem karena jemaat mengalami kemiskinan akibat penganiayaan Herodes.
Yakobus, salah satu pemimpin rasul, juga dibunuh. Nah, Barnabas dan Paulus masih tinggal di Yerusalem beberapa lama. Bahkan dikatakan menumpang di rumahnya Petrus. Sampai di sini Paulus itu belum menjadi rasul. Dia masih mengikuti Barnabas sebagai mentornya. Nah, kemudian ketika Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia melakukan rutinitas pelayanan seperti biasa saja, lalu ketika mereka sedang beribadah, berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berbicara kepada jemaat, mengatakan demikian, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Itu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, "Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi." Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Inilah baru Paulus diangkat sebagai rasul. Jadi bukan tiba-tiba penjahat lalu tiba-tiba diangkat jadi rasul. Aneh. Yang aneh itu Bapak Firanda Adirja sudah mengajar tapi tidak mau belajar lebih dahulu, mencari informasi yang benar lebih dahulu. Nah, di dalam tayangannya ini juga ada kesalahan-kesalahan pengajaran yang sebenarnya bukan pengajaran Kristen, tapi dipaksakan seakan-akan Kristen itu punya pengajaran seperti itu. Ada beberapa, tapi saya mau menyoroti sedikit saja. Ya, 3 yang saya soroti. Yang pertama adalah konsep penebusan dosa. Ya. Dr. Firanda ini nggak ngerti konsep penebusan dosa dalam Alkitab. Firanda tidak mengerti bahwa pengampunan dosa melalui penebusan darah itu sudah menjadi berita inti dalam Perjanjian Lama. Dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Duh, kok nggak masuk akal? Darah ditumpahkan kok dosanya manusia diampuni? Kenapa bukan dari perbuatan baik? Nah, saudara, kalau Pak Firanda menganggap ini tidak masuk akal, ajaran Kristen yang tidak masuk akal, atau ajaran Alkitab yang tidak masuk akal, coba perhatikan hadis Al-Basar dan Ibnu Hidam yang mengatakan, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu." Nah, di dalam hadis pun mengatakan bahwa ketika umat Islam mengadakan kurban, tetesan darahnya itu menghasilkan pengampunan dosa. Nah, kalau di dalam hadis saja ada seperti itu, lalu kenapa pengampunan dosa lewat penumpahan darah di Perjanjian Lama, di Alkitab dipertentangkan? Bahkan diriwayatkan bahwa kambing, sapi, atau domba, atau binatang yang dikurbankan itu akan menjadi tunggangan ketika meniti titian di hari kiamat. Ya, ketika meniti titian di hari kiamat, binatang yang disembelih itu hidup lagi, lalu menjadi tunggangan. Nah, itu hanyalah bicara masalah keyakinan iman. Tidak bisa dipertanyakan, itu silakan keyakinan saudara. Tetapi kalau mempertanyakan keyakinan umat Kristen dianggap tidak masuk akal, pertanyakan juga keyakinan saudara. Masuk akalnya di mana? Maksudnya seperti itu. Lalu kesalahan Firanda yang kedua adalah tentang dosa asal. Firanda tidak mengerti tentang pengertian dosa asal atau origin sin. Dia mengatakan setiap bayi lahir berkelimang dosa. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dengan dosa ini yang diwarisi oleh nenek moyangnya. Ajaran Kristen tidak ada yang mengatakan demikian. Tetapi ajaran Kristen mengatakan setiap manusia termasuk bayi mewarisi tabiat dosa dan dampak dosa Adam. Inilah yang dimaksud dengan origin sin atau dosa asal. Saya ulangi ya, bahwa setiap manusia termasuk bayi mewarisi tabiat
dosa Adam dan dampak dosa Adam. Ini makna dari dosa asal. Jadi bukan bayi lahir bergelimang dosa, bukan. Tetapi mempunyai tabiat, mempunyai sifat, potensi yang dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, saudara, sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia tidak perlu berjuang melawan dosa. Karena dia tidak punya tabiat dosa. Tetapi setelah Adam berdosa dengan melanggar hukum Tuhan, maka ada tabiat dosa dalam diri Adam. Sehingga mulai sejak itu dia harus berjuang untuk melawan tabiat itu agar bisa taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ilmu psikologi menerangkan bahwa setiap bayi lahir itu membawa tabiat dan bakat bawaan dalam temperamennya. Dan ternyata tidak ada satupun temperamen yang semuanya positif, baik-baik semua. Setiap temperamen itu ada unsur positifnya dan unsur negatifnya. Ya, unsur baiknya dan unsur jeleknya. Misalnya, jenis temperamen sanguin, dia periang, pemaaf, tapi dia sulit dipegang janjinya. Dia terburu-buru, ceroboh. Itu unsur jeleknya. Atau koleris, dia rajin, tertib, disiplin, progresif, tetapi juga cenderung pemarah, kejam, tidak mau mengampuni dan lain-lain. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang diajarkan Paulus itu benar, bahwa semua orang telah berdosa, dikuasai tabiat dosa, dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan dari penciptanya. Itu berbicara bahwa manusia mewarisi tabiat dosa, potensi untuk berdosa, yang kemudian ketika dia bertumbuh hidup, dia menjadi orang yang berdosa, melakukan tindakan-tindakan dosa. Inilah yang dimaksud dengan mewarisi tabiat Adam, sifat Adam yang berdosa. Lalu yang kedua, mewarisi dampak dosa Adam. Apa buktinya bahwa manusia mewarisi dampak dosa Adam? Adam ketika diciptakan di Taman Firdaus itu tidak bisa mati atau hidupnya kekal. Nah, gara-gara dosa Adam, maka Adam mati. Kemudian keturunannya juga bisa mati. Yang semula diciptakan tidak bisa mati, tetapi setelah berdosa menjadi mati. Nah, dampaknya ini kita semua manusia warisi. Itu yang pertama. Lalu dampak yang lain diwariskan adalah manusia dibuang keluar dari Taman Firdaus. Nah, saudara, kalau kita tidak dihukum karena dosa Adam, ya maka ketika saudara lahir, saudara akan diambil Tuhan dan dibawa ke Taman Firdaus yang indah, yang nyaman. Tetapi kita ini ada di dunia yang penuh dengan penderitaan, yang susah ini. Manusia harus bercocok tanam sedemikian rupa supaya tercukupi makanannya, tidak lagi tersedia seperti Taman Firdaus. Ini gara-gara Adam. Jadi manusia ikut memikul hukumannya Adam. Kita nggak salah, tetapi kita nggak makan buah pengetahuan yang baik atau yang jahat. Versi Islamnya buah kuldi, tetapi kita juga ikut keluar dari Taman Firdaus, mengalami penderitaan di dunia ini. Kalau menolak bahwa kita ikut memikul hukuman Adam, yaitu tadi begitu lahir, kemudian diambil Tuhan, dipindahkan supaya hidup di Taman Firdaus. Kembali, kan manusia diciptakan di Taman Firdaus. Tuhan menciptakan manusia tujuannya untuk hidup di Taman Firdaus, diciptakan di sana. Nah, kalau Adam punya anak di Taman Firdaus, seharusnya anak-anak itu juga hidup di Taman Firdaus, tidak di dunia yang mengerikan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesusahan ini. Tetapi faktanya kita tidak di Taman Firdaus atau Taman Eden.
kita di dunia karena menanggung, ikut ya, ikut memikul dosanya Adam. Kalau menolak ini, ya harusnya tidak ada saudara yang di dunia ini, tetapi saudara semua di Taman Firdaus. Nah, inilah yang dimaksud dengan dosa warisan. Jadi bukan begitu lahir bergelimang dosa, bukan. Begitu lahir itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga punya tabiat dosa. Sehingga waktu dia hidup, bertumbuh, dia pasti melakukan dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Kesalahan yang ketiga, membuat pengandaian yang keliru tentang penderitaan Yesus disalib. Firanda mengatakan bahwa kalau Yesus datang untuk disalib, harusnya ya senang dong kalau disalib. Kok malah melarikan diri? Nyatanya di Injil, Yesus kabur. Dia diutus untuk apa? Untuk disalib. Waktu di Injil ente baca, dia kabur, sembunyi dari Yahudi. Firanda tidak tahu bahwa Yesus tidak melarikan diri. Dia siap disalib. Ayat mana yang menjelaskan Yesus melarikan diri waktu mau disalib? Kalau melarikan diri, dia pasti melarikan diri. Bahkan Yesus mengatakan, aku bisa mengirimkan 12 laksa pasukan malaikat. Enggak perlu pembelaan 12 murid. Dia mengatakan jelas demikian. Ketika Petrus menarik Yesus, jangan, kamu ini salah, kira-kira begitu. Ya, jauhkan daripadamu ketika kamu mengatakan disalib. Yesus mengatakan, nyalah Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, jadi tidak ada cerita Yesus melarikan diri ketika mau ditangkap untuk disalib. Jadi sebenarnya video pengajaran Bapak Firan ini membuktikan kurafat Bapak Firanda Adirja, bukan membuktikan kurafat Paulus. Ya, Bapak sendiri yang membuktikan informasi yang Bapak berikan itu dibumbui dengan dusta. Karena Yesus ketika disalib, ketika ditangkap untuk disalib, dia tidak pernah melarikan diri. Dia pergi ke Taman Getsemani itu bukan untuk melarikan diri, melainkan dia untuk berdoa, bergumul, bersekutu dengan Bapaknya. Ketika dia bergumul berdoa, disitulah di Taman Getsemani itulah dia ditangkap, bukan untuk melarikan diri. Lalu pengandaian yang mengatakan harus senang disalib dong, karena dia datang ke bumi untuk disalib, dia menjadi manusia untuk disalib, harusnya senang dong karena menebus dosa manusia. Oh, ini silakan salib aku, kira-kira yang dikatakan demikian. Nah, itu pengandaian yang tidak masuk akal yang dibuat-buat. Nah, saya kasih pengandaian begini. Ketika ada orang yang sakit kaki atau tangannya, lalu datang ke dokter, rumah sakit, dokter mengatakan harus diamputasi. Lalu begitu dia mendengar itu, kakinya yang sakit atau tangannya yang sakit mau diamputasi, dia mengatakan, "Hore, aku datang memang mau diamputasi," begitu. Tentu tidak. Tentu dia sedih, tentu dia gelisah, tentu dia takut luar biasa. Ya. Demikian juga Yesus yang datang sebagai manusia dalam keadaan manusia, mengalami sakit seperti manusia, disamakan seperti manusia, mengambil rupa seperti manusia, bukan seakan-akan manusia, tetapi mengambil rupa manusia, mengalami kelemahan seperti manusia. Dia tahu bahwa dia akan disalib. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu mungkin malah nggak takut sama sekali. Anak-anak muda kebut-kebutan, dia nggak tahu kalau dia mau kecelakaan, dia berani sekali. Tapi coba kalau dia diberi penglihatan bahwa nanti 5 meter lagi dia akan kecelakaan, atau 10 meter atau 100 meter lagi nanti dia ditabrak truk. Sebelum sampai di sana dia udah ketakutan pasti. Yesus sudah tahu dia akan disalib, maka dia bergumul, bergetar dalam doanya. Doa itu bukan permintaan atau permohonan, tapi doa itu bagi orang Kristen adalah komunikasi dengan Bapa. Berbicara, berkomunikasi dengan Bapa, itulah doa. Ya. Ini 3 hal yang saya soroti dari pengajaran
Dr. Firanda Adirja tentang kekristenan yang salah. Sebenarnya banyak ya tentang orang Kristen yang kalau sudah ditebus berarti berbuat dosa saja enak toh dan sebagainya. Bisa saya jawab semuanya, yaitu semuanya menyeleweng kurafat ya, dari ajaran Kristen. Sebenarnya kurafat Dr. Firanda Adirja dari ajaran Kristen. Ada beberapa isi dalam ceramahnya ini yang sebenarnya bersifat kurafat, tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Nah, oleh sebab itu, video ini membuktikan bahwa sebenarnya Bapak Firanda Adirja lah yang membuat kurafat, bukan Paulus. Fakta-fakta seperti yang saya sampaikan sudah dinyatakan. Kalau tidak percaya, silakan cek ayatnya, apa yang dinyatakan oleh Bapak Firanda itu betul atau tidak, silahkan dicek. Saya sudah sebutkan di ayatnya di mana saja. Semoga Anda semua mengenal kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Tuhan memberkati.